Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mehdi dan temannya yaitu Liana. Mereka berdua memutuskan hidup di sebuah kabin yang jaraknya jauh dari keramaian. Tak berselang lama Mehdi meminta Liana agar bersiap karena dirinya baru mendengar informasi dari sahabatnya yang bernama Gugun. Tentang Chris, si bos mafia yang sebelumnya dijebloskan ke penjara sekarang telah bebas. Mehdi ingin balas dendam kepada Chris karena kita tahu kalau Chris telah menghabisi adik dan keponakan Mehdi saat di film season pertama. Tanpa menunggu lama, Mehdi dan Liana segera pergi dari sana untuk menjemput Gugun, sahabat mereka. Untuk kalian yang belum menonton film season satunya, saya jelaskan sedikit. Jadi Mehdi CS ini merupakan gangster sekaligus pencuri handal nomor 1 di Perancis. Sebelumnya Mehdi harus berurusan dengan seorang bos mafia bernama Chris. Sampai-sampai Chris membantai keluarga Mehdi. Sayangnya Chris keburu di penjara sehingga Mehdi tidak sempat membalaskan dendam. Sekarang saatnya bagi Mehdi untuk membalas itu semua. Karena ia mendengar kalau Chris baru saja keluar dari penjara. Adegan berpindah kepada Chris yang sedang mengobrol dengan seorang pria bernama Javier. Diberitahu kalau Javier ini adalah keponakan Chris yang merupakan bos berlian terbesar di Prancis. Ayah Javier adalah kakak kandung Chris, namun dia tidak tinggal di sini melainkan di Meksiko. Orang yang telah membebaskan Chris dari penjara juga tak lain adalah ayah Javier. Esos de allá valen incluso el doble. Di sisi lain memperlihatkan Mehdi, Liana, dan Gugun yang sudah berada di parkiran toko berlian milik Javier. Mereka bertiga sudah sepakat akan menghabisi Chris demi balas dendam dan juga merampok beberapa berlian dari Javier. Tak berselang lama, Mehdi, Liana, dan Gugun masuk ke dalam toko lalu menyandra satu wanita agar diarahkan ke ruangan Javier. Sesampainya di ruangan tersebut, Mehdi CS langsung menembakkan senjata ke atas. Lalu meminta semua orang yang ada di sana agar tiarap termasuk Javier dan Chris. Dengan cepat, Liana segera mengantongi beberapa berlian. Sedangkan Mehdi dan Gugun masih menodong semua orang. Di tengah ketegangan, Javier berusaha mengambil senjata untuk ditembakkan kepada Mehdi, namun tiba-tiba melihat Javier tertembak, Chris langsung melarikan diri lalu dikejar oleh Mehdi. Setelah Chris berhasil dibuat tak berdaya, ia pun memohon ampun kepada Mehdi. Namun jelas Mehdi tidak akan mengampuninya dan langsung menghabisi Chris. Dirasa semua misinya telah berhasil, Mehdi, Liana, dan Gugun segera pergi dari sana karena sirine mobil polisi mulai terdengar. Sesampainya di markas, Mehdi berjanji akan membagi rata hasil dari penjualan berlian curiannya tadi. Namun tentunya itu akan membutuhkan waktu cukup lama, tidak bisa terburu-buru. Kemudian Mehdi yang sadar kalau di Perancis mereka bertiga pasti menjadi buronan polisi. Ia pun meminta Gugun agar pindah ke Italia sambil bawa anak istrinya. Sedangkan dirinya akan pindah ke Kanada bersama dengan Liana. Pada akhirnya mulai dari sini Gugun memutuskan untuk pergi bersama keluarga sementara Mehdi dengan Liana. Prends soin de toi, mon frère. Toi aussi. Prends soin de lui.
Adegan berpindah kepada seorang pria bernama William yang merupakan tangan kanan dari ayah Javier atau kakak Chris. Terungkap fakta kalau ayah Javier ternyata adalah bos kartel terbesar di Meksiko. Kedatangan William ke sini ditugaskan oleh ayah Javier untuk memburu Mehdi CS yang telah menghabisi Chris dan menembak Javier putranya. Bukan hanya itu, ayah Javier juga menugaskan William untuk menghabisi seseorang bernama Brian karena dulu telah berani mencuri barang haram dari Chris adiknya. No. No vamos a trabajar con los Jeffrey. Javier, justo antes de que le pegaran unos tiros, que cuadrarlo del pago. Setelah turun dari pesawat terlebih dulu, William mendatangi rumah sakit. Tujuan William mendatangi rumah sakit tersebut tak lain untuk menengok Javier yang ternyata masih selamat dari tembakan Mehdi sebelumnya. Meskipun kondisinya belum sadarkan diri, namun dokter telah mengatakan kalau Javier akan segera pulih. Di waktu yang sama, William dihubungi oleh ayah Javier atau si bos kartel ini orangnya. Di sini ayah Javier bertanya, apakah William sudah sampai di rumah sakit dan bagaimana kondisi putranya. William menjawab kalau Javier masih belum sadarkan diri, namun dokter mengatakan ia akan baik-baik saja. Kemudian si ayah meminta William agar secepatnya memburu para pelaku yang telah membuat putranya seperti ini dan membuat Chris adiknya tewas. Tak hanya itu, ayah Javier juga memerintah William agar membantai keluarga Brian karena telah berani mencuri barang haram dari Chris adiknya. Bueno. Di sisi lain memperlihatkan Brian yang sedang berada di markasnya. Diberitahu kalau sekarang Brian tinggal bersama dengan Sofia sang bibi setelah ayahnya ia habisi sendiri. Bagi kalian yang belum tahu, Brian adalah bos mafia saingan bisnis Chris di film sebelumnya. Terlihat saat ini Sofia juga baru melahirkan seorang bayi perempuan. Sedangkan untuk anak istri Brian, ia sengaja menyimpan mereka di rumah aman. Karena semenjak mencuri barang haram dari Chris, Brian selalu merasa tidak aman. Keesokan harinya kembali pada William yang kini merekrut para tentara bayaran untuk menjadi anak buahnya. Setelah para tentara bayaran itu berkumpul, William langsung membagi dua kelompok dari mereka. Untuk kelompok yang pertama, William perintah agar menghabisi Brian dan seluruh anggota keluarganya. Sedangkan kelompok kedua, William tugaskan untuk menghabisi Mehdi, Liana, dan Gugun. Ternyata saat ini William telah diberitahu oleh informannya kalau Mehdi akan kabur ke Kanada dan sekarang sedang bertransaksi berlian curiannya di toko berlian saingan Javier. Oleh sebab itulah William langsung menugaskan kelompok kedua agar menyerang Mehdi di toko berlian saingan Javier. 20 menit kemudian memperlihatkan Mehdi yang sedang bertransaksi berlian sesuai dengan yang William katakan. Hingga baru saja transaksi itu akan dimulai, tiba-tiba Mehdi mendengar suara tembakan yang membuat Mehdi sadar kalau dirinya sedang dikepung. Untungnya Mehdi dapat keluar secara diam-diam lalu pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Mehdi menghubungi Gugun lalu bertanya apakah ia sudah pergi ke Italia. Gugun menjawab belum dan sekarang ia masih staycation di hotel bersama dengan anak istrinya. Mehdi menjelaskan kalau baru saja ia diserang oleh sekelompok orang. Mehdi yakin kalau mereka adalah keluarga Chris yang berniat balas dendam. Mehdi meminta Gugun agar secepatnya pergi ke Italia sebelum mereka juga menemukan Gugun. Selanjutnya Mehdi mendatangi Liana yang sedang berada di rumah temannya. Di sini Mehdi meminta Liana agar ikut bersamanya karena kondisi sudah benar-benar tidak aman. Tanpa banyak bicara, Liana langsung saja pergi bersama Mehdi. Oke. Di balik itu memperlihatkan Brian si bos mafia saingan bisnis Chris yang malam itu tengah berenang.
sedangkan Sofia bibinya sedang menidurkan bayi. Tanpa disadari, kelompok tentara bayaran suruhan William sudah ada di luar dan langsung melumpuhkan para penjaga. Kemudian mereka masuk ke dalam lalu menghabisi pengasuh bayi Sofia. Brian yang baru selesai renang, ia pun dibuat terkejut tatkala melihat si pengasuh sudah tewas. Seketika Brian langsung mengambil pisau karena ia sadar kalau markasnya telah kedatangan penyusup. Satu persatu para anak buah William berhasil Brian habisi dengan menggunakan cara ini. Hingga saat Brian akan menembak satu musuh terakhir, ternyata dia telah menodong Sofia dan tiba-tiba melihat Sofia yang telah tewas, ia pun menjadi syok dan tidak tahu siapa yang berani melakukan ini kepadanya. Di waktu yang sama, Brian berlari ke lantai atas untuk memeriksa bayi Sofia. Untungnya si bayi masih selamat sehingga Brian langsung membawanya pergi dari sana. Di tempat lain memperlihatkan Mehdi dan Liana yang berniat pergi ke Kanada dengan menggunakan jalur air. Namun saat di dermaga dan sudah menaiki perahu, lagi-lagi mereka diserang oleh para anak buah William yang membuat perahu meledak dan Liana tercebur ke dalam air. Beruntung Mehdi langsung terjun ke air menyelamatkan Liana. Lalu mereka berdua segera pergi dari sana. Adegan berpindah kepada Brian yang kini bertemu dengan dua ajudannya. Brian langsung saja menceritakan kalau dirinya baru diserang oleh sekelompok tentara bayaran yang menewaskan Sofia, bibinya, dan beberapa anak buah Brian. Brian yakin kalau ini semua pasti ada hubungannya dengan Chris atas pencurian 300 kg barang haram sebelumnya. Oleh sebab itulah Brian menugaskan salah satu ajudannya yang berbewok tebal untuk datang ke markas Chris lalu membalas perbuatannya. Diberitahu kalau sampai sekarang Brian belum mengetahui perihal Chris yang telah dihabisi Mehdi. Di tempat lain memperlihatkan Gugun beserta anak istrinya yang baru akan check out dari hotel lalu ia berencana akan langsung terbang ke Italia. Akan tetapi saat bayar di resepsionis tiba-tiba datanglah para polisi yang langsung mengepung Gugun. Kelompok polisi ini diketuai oleh seorang wanita bernama Susan, ini orangnya. Susan menjelaskan jika mereka menangkap Gugun atas kasus perampokan berlian dan pembunuhan yang sebelumnya Gugun lakukan bersama Mehdi dan Liana. Karena sudah terkepung, akhirnya Gugun hanya bisa menyerah lalu dibawa ke kantor polisi. Sedangkan untuk anak beserta istrinya, Susan akan mengamankan mereka di tempat paling aman. Kembali pada Mehdi dan Liana yang kini baru sampai di rumah kabin mereka. Sebelum turun dari mobil, Liana sempat bertanya apakah mungkin yang menyerang mereka adalah Brian. Kemudian Liana menyarankan Mehdi agar sebaiknya ia datang saja kepada Brian untuk menanyakan kenapa dia memburunya. Mehdi pun menerima saran dari Liana, namun ia akan mendatangi Brian besok lagi. Karena sekarang sudah larut malam. Pagi harinya adegan berpindah kepada Brian yang mendatangi istri dan putranya di rumah aman mereka. Di sini Brian menitipkan bayi Sofia kepada si istri lalu menceritakan semua masalah yang sedang terjadi. Si istri sempat khawatir lalu mengajak Brian agar sebaiknya mereka pindah saja ke Maroko. Namun Brian menolak sambil mengatakan kalau ia tidak akan pergi kemanapun sebelum membalas dendam kepada orang yang telah menghabisi Sofia.
Berpindah kepada si bewok, ajudan Brian yang malah tertangkap oleh William saat mendatangi markas Chris. William pun mengancam akan menghabisi si bewok jika ia tidak jujur diperintah oleh siapa dan apa tujuannya datang ke sini. Akhirnya si bewok mengatakan kalau dirinya diperintah oleh Brian untuk membalas kematian Sofia yang diduga dihabisi oleh Chris. William menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu Chris telah dihabisi oleh Mehdi CS. Karena hal tersebutlah kakak kandung Chris atau si bos kartel dari Meksiko memerintah dirinya untuk membantai semua orang yang mempunyai masalah dengan Chris, termasuk dengan Brian. Sekarang William balik memerintah si bewok agar menghabisi Chris. Karena jika tidak, William akan menghabisi si bewok saat ini juga. Tak ingin mati di sini, akhirnya si bewok menerima tugas dari William. Namun jika sampai si bewok berbohong atau kabur, William berjanji akan mengincar seluruh anggota keluarga si bewok juga. Dengan cepat si bewok segera kembali ke markas untuk menjalankan misi dari William, yaitu balik menghabisi Chris. De m'offrir ces douaniers corrompus? Sa mère veut venger sa cousine. Setibanya di sana, awalnya si bewok sempat ragu karena sebenarnya ia tak mau mengkhianati bosnya sendiri. Namun daripada keluarganya dalam bahaya, si bewok pun nekat melesatkan tembakan ke arah Brian yang membuat Brian tersungkur. Setelah itu si bewok pergi dari sana lalu sempat menghubungi William untuk mengabari kalau Brian sudah ia habisi. Tanpa disangka rupanya Brian belum tewas karena ia selalu memakai rompi anti peluru. Dengan cepat Brian mengejar si bewok yang baru sampai di parkiran. Merasa telah dikhianati, Brian langsung saja menembak si bewok yang membuatnya tewas seketika. Kemudian Brian mengambil ponsel si bewok lalu ia gunakan untuk memfoto jasad si bewok. Ketika dicek panggilan terakhirnya ada nama William sehingga membuat Brian tahu kalau orang yang memburunya adalah William atas perintah bos kartel kakak kandung Chris. Brian juga sudah tahu siapa sosok bos kartel itu mengingat mereka terjun di bisnis yang sama. Dengan cepat Brian mengirim foto jasad si bewok kepada William sebagai pertanda jika peperangan akan segera dimulai. Saat kembali ke markas, Brian mempunyai firasat tidak enak dan ia pun segera mengeluarkan pistol sambil berjalan menuju ruangannya. Sesampainya di dalam ruangan, tiba-tiba Brian ditodong dari belakang oleh Mehdi sambil bertanya kenapa Brian memburunya. Brian bersumpah kalau ia tidak pernah memburu Mehdi karena mereka sudah tidak mempunyai lagi urusan. Brian lanjut mengatakan bukan hanya Mehdi yang diburu. Sebab Brian juga sedang diburu, bahkan Sofia bibinya telah menjadi korban. Brian menjelaskan kalau mereka sedang diburu oleh orang yang sama yaitu William atas perintah dari bos kartel. Mehdi yang masih belum paham bertanya kenapa bos kartel tersebut memburu Mehdi juga. Brian menjawab kalau bos kartel itu adalah kakak kandung Chris dan ayah dari Javier. Mendengar hal itu, Mehdi pun menjadi paham namun ia tidak mengerti kenapa mereka memburu Brian. Brian mengatakan kalau dirinya pernah mencuri 300 kg barang haram milik Chris. Kemudian Brian mengajak Mehdi agar bekerja sama saja. Karena itu jalan satu-satunya untuk melawan William dan bosnya. Akan tetapi Mehdi tidak menjawab tawaran dari Brian lalu memilih pergi dari sana. Et le mec qui est venu pour nous tuer, il est là aussi pour réorganiser le trafic. 1 jam setelahnya Mehdi dihubungi oleh Gugun yang masih ditahan di kantor polisi. Di sini tiba-tiba Gugun meminta Mehdi untuk bertemu di stasiun kereta. Karena ada orang yang ingin membeli berlian curian mereka. Tanpa rasa curiga apapun Mehdi mengiyahkan permintaan Gugun namun ia akan menjemput dulu Liana lalu pergi ke stasiun yang dimaksud.
Setelah panggilannya dimatikan, rupanya Gugun hanya sedang dipaksa oleh Susan, si ketua polisi, demi memancing Brian dan Liana keluar. Selang beberapa saat terlihat Gugun yang sudah berada di stasiun kereta. Tak jauh dari sana terlihat juga Susan dan beberapa anak buahnya yang tengah bersiap menunggu kedatangan Mehdi dan Liana. Tak lama Mehdi pun datang menghampiri Gugun. Sedangkan Liana ia perintah untuk menunggu di tempat yang cukup jauh. Di sini Mehdi bertanya di manakah orang yang akan membeli berliannya. Tak ingin dicap sebagai pengkhianat, dengan sangat berhati-hati Gugun mengatakan kalau ini semua hanyalah jebakan dari Susan, ketua polisi. Alhasil Mehdi langsung mengerti dengan apa yang Gugun maksud. Lalu ia pun menghubungi Liana dan memintanya agar secepat mungkin pergi ke parkiran lalu stay dalam mobil. Tak disangka Gugun lebih memilih ikut kabur dengan Mehdi dan Gugun menyandra satu warga yang membuat Susan dan para polisi yang lain tidak berani mendekat. Pada akhirnya Gugun dan Mehdi berhasil kabur menggunakan mobil yang di dalamnya sudah ada Liana. 1 jam kemudian Mehdi, Gugun dan Liana telah sampai di markas. Di sini Mehdi bertanya kenapa Gugun bisa sampai tertangkap oleh polisi dan di manakah anak istrinya sekarang. Gugun menjawab kalau ia juga tidak tahu karena secara tiba-tiba para polisi itu mengepungnya di hotel. Untuk istri dan anaknya kini ditahan oleh Susan, si ketua polisi. Dan Susan tidak akan melepaskan mereka sebelum Gugun, Mehdi, Liana menyerahkan diri. Kemudian Gugun balik bertanya tentang siapakah yang memburu mereka sekarang. Mehdi menjelaskan kalau dia adalah bos kartel dari Meksiko yang merupakan kakak kandung Chris sekaligus ayah Javier. Bos kartel tersebut ingin balas dendam karena mereka telah menghabisi Chris, menembak Javier serta mencuri berliannya. Mendengar hal tersebut membuat Gugun tambah pusing. Karena selain dikejar polisi, kini mereka juga dikejar bos kartel. Ils ont quoi contre nous? Tak berselang lama Mehdi menghubungi Brian. Di sini Mehdi menerima ajakan Brian sebelumnya yang mengajak Mehdi bekerja sama untuk melawan William. Pada akhirnya Brian mengajak Mehdi bertemu untuk membahas rencana detailnya agar mereka dapat melawan William. Aussi, je vous explique comment ça va se passer. Singkatnya, Mehdi dan Brian bertemu di suatu tempat. Di sini Brian mengatakan kalau ia tahu bagaimana cara menghancurkan William berikut dengan si bos kartelnya. Besok malam William akan bertransaksi 1 ton barang haram di dermaga. Dan Brian akan mencuri semua barang haram tersebut. Sedangkan untuk Mehdi CS sebaiknya mereka rampok semua uang kas William dan si bos kartel yang disimpan di gudang belakang klub malam. Dengan cara itulah maka si bos kartel dan William tidak akan mempunyai lagi aset dan otomatis mereka tidak akan sanggup membayar tentara bayaran untuk memburu mereka. Dirasa ide dari Brian masuk akal, Mehdi pun menyepakatinya. Une grosse tête. On peut se faire le gars qui fait sortir la coupe du port. Qu'est-ce que t'as? Je lui fais pas confiance. Attends, faut qu'on discute. Di balik itu memperlihatkan Gugun yang menghubungi Susan, si ketua polisi. Gugun memohon pada Susan agar melepaskan anak istrinya sebab mereka tidak bersalah. Akan tetapi Susan menjawab kalau ia tidak akan pernah melepaskan anak istrinya sebelum Gugun, Mehdi dan Liana menyerahkan diri. Singkat cerita, besok malamnya terlihat Mehdi, Gugun dan Liana yang tengah bersiap karena mereka akan mulai merampok uang kas milik William 1 jam lagi. Di sini Mehdi menugaskan Liana agar stay di dalam klub malam untuk mengawasi penjaga gudang. Sedangkan Mehdi dan Gugun akan masuk ke dalam gudang tersebut untuk merampok semua uang kas milik William.
Dirasa telah mengerti dengan tugasnya masing-masing, akhirnya Mehdi CS pun berangkat. Dans 5 minutes. Sesampainya di sana, Mehdi dan Gugun masuk ke gudang yang ada di belakang klub malam. Sedangkan Liana masuk ke dalam klub malam untuk mengawasi penjaga gudang. Secara kebetulan Liana bertemu dengan sahabatnya yang sedang dugem dan diketahui bernama Marietti. Di sini Liana meminta tolong kepada Marietti agar merayu om-om yang sedang abok dan ternyata dia adalah si penjaga gudang. Liana berjanji akan membayar Marietti jika ia dapat mengalihkan perhatian si penjaga gudang selama 1 jam. Marietti yang sudah jago merayu gadun seperti itu, tanpa pikir panjang ia pun menerima pekerjaan dari Liana dan langsung mendekati si penjaga gudang. Di waktu yang sama, Mehdi beserta Gugun telah sampai di depan gudang dan mereka pun segera masuk ke dalam. Tak butuh waktu lama, Mehdi dapat menemukan semua uang kas tersebut dan ia langsung mencurinya. Di dalam klub malam terlihat si penjaga gudang yang mulai nafsu dan ia pun memaksa Marietti untuk melayaninya. Namun Marietti menolak hingga si penjaga gudang bersikap kasar. Untungnya Liana datang tepat waktu dan langsung menodong si penjaga gudang. Liana tak berani menembak, namun ia takut anak buah William yang lain keburu datang. Alhasil Liana pun meminta bantuan Marietti untuk menculik si penjaga gudang, lalu mereka masukkan ke dalam bagasi mobil. Adegan berpindah ke dermaga yang mana di sana Brian dan para anak buahnya akan mencuri 1 ton barang haram milik bos kartel. Akan tetapi sialnya Brian CS terdahului oleh para polisi yang merazia semua barang haram tersebut. Selang beberapa saat, William dan tangan kanannya baru sampai di gudang tempat ia menyimpan uang kas. Namun betapa terkejutnya William tatkala melihat semua uangnya telah hilang. Ditambah si penjaga gudang menghilang. Di waktu yang sama tangan kanan William memberitahu kalau 1 ton barang haram mereka yang ada di dermaga telah dirazia oleh polisi. Mendengar itu semua sontak membuat William marah dan ia yakin kalau ini semua pasti ada kaitannya dengan Mehdi CS atau Brian. Di sisi lain memperlihatkan Mehdi CS yang baru sampai di markas. Mehdi dan Gugun berhasil membawa semua uangnya ke sana. Sedangkan Liana dan Marietti membawa si penjaga gudang. Mehdi sempat bertanya kenapa Liana tidak menghabisinya saja dan malah dibawa ke markas ini. Liana menjawab kalau dirinya tidak berani menghabisi orang, jadi biarlah nanti itu urusan Gugun. Si tu veux que ça marche, faut que tu ailles jusqu'au bout. Alors tu ravales ta colère et tu penses elle va nous filer des infos demain. Tak berselang lama, Mehdi bertemu dengan Brian untuk menanyakan apakah pencurian barang haramnya telah berhasil. Brian menjelaskan kalau ia gagal sebab polisi keburu merazia semua barang haram tersebut. Sontak Mehdi marah karena yang memberi ide ini adalah Brian. Sedangkan Brian sendiri yang malah gagal. Belum sempat menjelaskan apapun, Mehdi meminta Brian agar sebaiknya pergi dari sana. Satu jam kemudian, Mehdi yang merasa semuanya telah berantakan, ia pun memfoto uang kas milik William beserta dengan si penjaga gudang yang masih disekap. Lalu Mehdi mengirimkannya kepada William sambil menulis pesan kalau semua ini tidak ingin lenyap, maka William harus berhenti memburu mereka. Dengan cepat William membalas pesan Mehdi yang memintanya untuk bertemu besok siang, karena ia ingin mengobrol hanya berdua dengan Mehdi. Tanpa ragu Mehdi mengiyahkan permintaan William dan mengirim lokasi pertemuannya. Keesokan harinya Mehdi bertemu dengan William di tempat yang sepi.
Di sini Mehdi mengatakan jika William ingin uang dan si penjaga gudang kembali, maka mereka harus membuat perjanjian kalau William tidak akan pernah memburu Mehdi CS lagi. Mendengar hal tersebut, William malah tersenyum sambil mengatakan dirinya paling tidak suka diancam. William lanjut berbicara membahas tentang anak istri Gugun yang masih ditahan oleh Susan si ketua polisi. William mengancam akan menghabisi anak istri Gugun. Karena meskipun sedang ditahan di kantor polisi, baginya itu hal yang sangat mudah. Jika mereka ingin selamat, maka Mehdi CS harus menjalankan 2 perintah darinya. Yang pertama, Mehdi harus mengembalikan semua uang yang semalam ia curi. Kedua, Mehdi CS harus mencuri kembali 1 ton barang haram yang telah dirazia polisi. Sekarang barang haram itu telah diserahkan ke pihak bea cukai dan akan dibakar dalam waktu 2 hari lagi. Jika Mehdi berhasil melakukan semuanya, William berjanji tidak akan mengusik anak istri Gugun dan juga tidak akan memburu lagi Mehdi CS. Tak ada pilihan lain, pada akhirnya Mehdi menerima perintah dari William. T'en prendre à nos affaires, je suis en prison. Pour leur faire la guerre, quand ils arriveront à Anvers. 30 menit setelah itu Mehdi kembali ke markas lalu bertemu dengan Gugun dan Liana. Mehdi menjelaskan kalau ia baru saja membuat kesepakatan dengan William agar mereka semua tidak diburu lagi. William menginginkan Mehdi mengembalikan semua uangnya. Dan yang kedua, William memerintah mereka agar mencuri lagi 1 ton barang haram yang sekarang sudah diamankan di kantor bea cukai. Besok pagi mereka harus segera melakukan aksinya sebelum pihak bea cukai membakar semua barang haram tersebut. Adegan berpindah pada Brian yang sedang ngopi sejenak di salah satu kafe. Tiba-tiba ia mendapat kiriman foto dari William yang sudah menghabisi 1 anak buah Brian. Dengan cepat Brian bergegas pergi ke rumah amannya. Karena ia takut kalau William juga telah menemukan alamat anak istrinya. Sesampainya di sana, beruntung anak istri Brian masih aman termasuk bayi Sofia yang selama ini Brian titipkan kepada sang istri. Setelah itu, Brian pergi ke markas Mehdi lalu meminta maaf atas kegagalannya kemarin. Brian menceritakan kalau baru saja William telah menghabisi lagi anak buahnya dan ini tidak bisa terus dibiarkan. Mehdi menjawab jika Brian ingin aman maka ia bisa bergabung dengan mereka untuk mencuri lagi 1 ton barang haram yang kemarin dirazia polisi. Mehdi telah membuat kesepakatan dengan William. Dan jika mereka semua berhasil mengambil barang haram tersebut, William tidak akan lagi memburunya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Brian mau ikut bergabung dengan Mehdi CS. Hari berikutnya Mehdi CS mulai berangkat ke tempat pembakaran bea cukai karena barang haram milik William sudah berada di sana. Mehdi CS menyamar sebagai pekerja di sana hingga dengan mudah mereka dapat masuk ke dalam. Ketika di dalam, Mehdi dan yang lain langsung menodong pekerja yang asli lalu menyandra mereka. Kemudian Mehdi CS masuk ke ruangan kontrol dan menyandra mereka juga. Dirasa semua pekerja telah berhasil diamankan, Mehdi memerintah Gugun untuk berjaga di luar menjadi sniper untuk berjaga-jaga. Sedangkan dirinya dan yang lain akan mencari barang haram tersebut lalu mengambilnya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Mehdi CS berhasil menemukan barang haramnya yang sudah berada di dalam tempat pembakaran. Dengan cepat Mehdi memasukkan semua barang itu ke dalam tas. Lalu ia memerintah supirnya untuk mengangkut 1 persatu tas barang haram tersebut ke dalam mobil. Ketika si supir pergi ke mobil, Brian meminta izin untuk mencari lagi barang haram di ruangan lain, barangkali masih ada tambahannya.
Tak berselang lama, si supir kembali masuk ke dalam untuk mengangkut tas-tas barang haram yang sudah Mehdi siapkan. Namun ketika melihat Mehdi dan Liana sedang berada di ruang pembakaran, tiba-tiba si supir mengunci mereka dari luar lalu ia kabur sambil membawa tas berisi barang haramnya. Gugun yang menjadi sniper dari luar, ia pun sempat melihat si supir yang memasukkan tas berisi barang haramnya ke dalam mobil. Akan tetapi Gugun tidak tahu kalau si supir telah berkhianat dan ia pun membiarkannya pergi. Kembali pada Mehdi dan Liana yang hampir terbakar di dalam tempat pembakaran. Beruntung Brian datang tepat waktu lalu langsung membukakan pintu. Dengan cepat mereka semua berlari keluar untuk mengejar si supir. Namun sayangnya si supir telah kabur sambil membawa semua tas berisi barang haram tersebut. Mehdi sempat bertanya kepada Gugun kenapa ia biarkan si supir lolos. Gugun menjawab jika dirinya tidak tahu dan menganggap si supir sedang diperintah oleh Mehdi. Di waktu yang sama datanglah para polisi, hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Alhamdulillahnya Mehdi CS tidak ada yang terkena tembakan. Lalu mereka semua melarikan diri. Adegan berpindah kepada William dan tangan kanannya yang sedang menjenguk Javier, putra si bos kartel di rumah sakit. Ternyata saat ini Javier sudah siuman. Namun tiba-tiba William mengatakan sebaiknya Javier jangan pernah bangun lagi dan inilah yang William lakukan. Terungkap fakta kalau William sengaja menghabisi Javier karena dia adalah calon penerus bos kartel yang merupakan anak satu-satunya. Dengan tewasnya Javier, otomatis yang akan menjadi penerus bos kartel adalah William. Mengingat dia adalah tangan kanan sekaligus orang terdekat si bos kartel. Di balik itu Mehdi CS baru sampai di markas dan mereka semua langsung gegelendeng karena tak menyangka kalau si supir akan berkhianat. Kemudian Mehdi memerintah salah satu anak buahnya yang merupakan seorang hacker untuk melacak keberadaan si supir sekarang. Mais putain, ce fils de pute, il est introuvable. Di tempat lain si supir sendiri membawa semua barang haram curiannya ke bengkel mobil yang menjadi tongkrongannya. Si pemilik bengkel yang merupakan mantan ketua gangster bertanya dari mana ia mendapatkan ini semua. Si supir menjawab kalau ia mengambil semua barang haram tersebut dari kantor bea cukai sebelum dileburkan. Si pemilik bengkel yang tidak percaya, ia pun terus mendesak si supir agar mengatakan dari mana ia mengambil semua barang haram itu. Pada akhirnya si supir jujur kalau ia mengambil barang tersebut dari kelompok Mehdi. Si pemilik bengkel yang merasa kalau si supir telah membawa mara bahaya tanpa ragu, ia pun langsung menghabisinya. Berpindah kepada William yang diberitahu oleh tangan kanannya kalau Mehdi CS telah gagal merebut kembali barang haram dari kantor bea cukai. Tak ingin mendengar penjelasan apapun, William menugaskan si tangan kanan agar menghabisi istri dan anak Gugun, beserta membantai Mehdi CS dan tak lupa mengambil semua uang yang sebelumnya Mehdi curi. Sebelum si tangan kanan pergi, William memberitahu kalau istri dan anak Gugun lokasinya berada di penginapan sederhana. Karena Susan, si ketua polisi, menyimpan mereka di sana. William sendiri mendapat informasi tersebut dari informannya yang merupakan seorang anggota polisi. ¿Y cómo lo quieres hacer? No lo sé. Di tempat lain, Mehdi CS baru mendapat kabar dari si hacker yang telah berhasil melacak keberadaan si supir pengkhianat. Dengan cepat, Mehdi meminta Gugun dan Brian agar ikut bersamanya ke lokasi si supir sekarang. Sedangkan Liana, Marietti, dan si hacker diperintah untuk stay di markas menjaga si penjaga gudang beserta dengan uang curiannya. Je suis con quoi.
Selang beberapa saat setelah Mehdi pergi, Liana, Marietti, dan si hacker kedatangan tamu tak diundang, yaitu tangan kanan William dan pasukan. Liana dan yang lain hanya bisa terus bersembunyi mengingat tak ada satupun dari mereka yang mempunyai keahlian bela diri. Di tengah persembunyiannya, Liana menyempatkan untuk mengantongi seluruh uang curian lalu ia bawa. Setelah Liana kembali bersembunyi, datanglah anak buah William yang hanya menemukan si penjaga gudang saja. Merasa tak ada gunanya, anak buah William langsung menghabisi si penjaga gudang. Liana CS berusaha untuk pergi dari sana. Namun sialnya ada satu teman Liana yang baru datang ke markas, hingga langsung dihabisi oleh tangan kanan William. Liana yang melihat dari tempat persembunyian, ia pun hanya bisa menahan tangisannya. Setelah tangan kanan William dan para anak buahnya pergi ke ruangan lain, Marietti langsung mengajak Liana dan si hacker untuk melarikan diri. Adegan berpindah kepada Mehdi, Gugun, dan Brian yang baru sampai di bengkel mobil sesuai dengan lokasi si supir berada. Dengan mode senyap, mereka bertiga dapat masuk ke dalam lalu melihat si pemilik bengkel dan para anak buahnya yang sedang membereskan barang haram curian si supir. Ternyata saat ini si pemilik bengkel berniat akan menjual semua barang haram tersebut kepada bos mafia dari Rusia. Di sini Mehdi meminta Brian dan Gugun agar berpencar lalu mereka pun mulai melakukan penyerangan. Dirasa si pemilik bengkel telah tewas, Gugun, Mehdi, dan Brian kembali berkumpul untuk mencari barang haramnya. Namun ternyata si pemilik bengkel belum tewas dan langsung memasukkan granat ke dalam mobil yang berada di bawahnya. Setelah mobil dan si pemilik bengkel tersebut meledak, Mehdi, Gugun, dan Brian baru menyadari kalau barang haram yang mereka cari berada di dalam mobil itu. Artinya kini semua barang haram tersebut telah ludes ikut terbakar. Mereka bertiga pun hanya bisa ngahulang tarik karena semua usahanya telah sia-sia. 1 jam kemudian memperlihatkan Mehdi CS yang sedang dalam perjalanan menuju markas. Tak lama ia menghubungi Liana untuk menanyakan bagaimana keadaan di sana. Liana menjawab kalau semuanya telah kacau, bahkan satu teman Liana menjadi korban karena mereka diserang oleh tangan kanan William. Mendengar hal tersebut, seketika Mehdi teringat dengan ancaman William yang jika mereka gagal maka dia akan terus memburunya termasuk menghabisi anak istri Gugun. Mehdi pun meminta Gugun agar sebaiknya menghubungi Susan si ketua polisi lalu bertanya terkait anak istrinya. Ketika tersambung, Gugun bertanya apakah anak istrinya baik-baik saja karena mereka sedang diburu oleh William. Susan menjawab memang apa hubungannya anak istri Gugun dengan William. Gugun pun menjelaskan kalau William adalah tangan kanan bos kartel terbesar dan sekarang dia mengancam akan menghabisi anak istri Gugun disebabkan mereka ada bentrokan. Gugun memohon kepada Susan agar pihak kepolisian menangkap William. Dan setelah itu Gugun, Mehdi, dan Liana berjanji akan menyerahkan diri. Susan pun menerima permintaan Gugun lalu ia memberitahu kalau anak istrinya disimpan di penginapan sederhana. Adegan berpindah kepada William yang kini kedatangan si bos kartel ini orangnya. Si bos kartel mengatakan kalau Javier putranya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Apakah William tahu siapa pelakunya? William menjawab sudah pasti pelakunya adalah Brian.
karena dulu Brian pernah mengancam akan menghabisi Javier. Yang padahal kita tahu kalau pelakunya adalah William sendiri. Kemudian William mengatakan kalau ia tahu cara memancing Brian keluar, yaitu dengan menyandra istri dan anaknya. En nuestra relación, pero quiero que sepas algo. Kembali pada Mehdi dan Gugun yang kini mendatangi penginapan sederhana untuk memeriksa kondisi anak beserta istri Gugun. Saat masuk ke dalam kamar, betapa syoknya Gugun tatkala melihat anak istrinya sudah dihabisi oleh William. Gugun pun memohon kepada Mehdi untuk membalas semua perbuatan William. Kemudian Gugun meminta Mehdi agar keluar dari kamar sebab dirinya ingin menghabiskan waktu dulu dengan jasad anak istrinya. Hingga setelah Mehdi keluar dari kamar, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang artinya Gugun memilih untuk menyusul anak istrinya. Mengetahui hal tersebut, Mehdi hanya bisa menangis sejadi-jadinya lalu pergi dari sana. Di sisi lain memperlihatkan Brian yang sedang berada di markasnya. Tiba-tiba ia mendapat panggilan video call dari si bos kartel. Ketika diangkat ternyata si bos kartel sudah berada di rumah aman Brian sambil menyandra istrinya. Tanpa menunggu lama, Brian langsung pergi ke rumah aman tersebut. Setibanya di sana, Brian langsung ditodong lalu dibawa ke hadapan si bos kartel. Si bos kartel mengatakan sebelum Brian dihabisi, ia ingin menanyakan dulu apa alasan Brian sampai menghabisi Javier putranya seperti menghabisi binatang. Sontak Brian terkejut dan ia langsung bersumpah kalau dirinya tidak pernah bertemu dengan Javier apalagi sampai menghabisinya. Di waktu yang sama tiba-tiba tangan kanan William menembak anak buah bos kartel lalu menodong si bos kartel. Si tangan kanan mengatakan kalau sebaiknya si bos kartel tewas karena yang lebih pantas menjadi bos adalah William, namun tiba-tiba ternyata tembakan itu dari istri Brian dan si istri langsung menodong senjatanya. Dengan cepat Brian pergi ke lantai atas untuk melihat kondisi anaknya dan bayi Sofia. Beruntung mereka masih aman karena belum diapa-apakan. Selanjutnya Brian kembali ke lantai bawah lalu menodong si bos kartel. Brian mengatakan kalau sekarang sudah jelas siapa yang telah menghabisi Javier. Di waktu yang sama William menghubungi si tangan kanan lalu diangkat oleh si bos kartel. Si bos kartel mengatakan kalau ia sudah mengetahui semuanya dan sebentar lagi William akan diburu. Setelah panggilannya dimatikan, si bos kartel meminta maaf kepada Brian karena telah menuduhnya. Si bos kartel meminta Brian agar memburu William dan sebagai imbalannya Brian akan diberikan wilayah pengedaran barang haram lebih besar. Tentu saja Brian menyetujui hal tersebut karena ini adalah kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya. Di balik itu memperlihatkan William bersama dengan ajudannya yang baru keluar dari hotel. Namun tiba-tiba mereka dikepung oleh polisi anak buah Susan dan langsung menangkapnya. Ketika di kantor polisi, William sempat bertanya apakah alasan Susan menangkapnya. Susan menjawab kalau William adalah tangan kanan bos kartel terbesar, jadi sudah seharusnya pihak kepolisian menangkap William. Setelah itu Susan memerintah anak buahnya agar memborgol William dan ajudannya di ruang interogasi. Adegan berpindah kepada Brian yang kini mendatangi Mehdi di markasnya. Brian memberitahu Mehdi kalau ia telah membuat kesepakatan baru dengan si bos kartel. Sekarang si bos kartel itu berada di pihak mereka karena William telah berkhianat.
Bahkan si bos kartel menugaskan mereka untuk menghabisi William dan sebagai imbalannya mereka akan diberikan wilayah untuk berbisnis. Tanpa pikir panjang, Mehdi menyetujui tawaran dari Brian dan mulai sekarang mereka akan balik memburu William. Saat dilacak, ternyata lokasi William sedang ditahan di kantor polisi, jadi mau tidak mau Mehdi harus menghabisinya di sana. Setibanya di sana, Mehdi meminta Liana agar menunggu saja di parkiran. Sedangkan Mehdi akan membuat keributan untuk memancing semua polisi yang ada di kantor keluar. Di saat itulah Mehdi memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke dalam. Namun sialnya William dan ajudannya telah berhasil melepaskan Borgo lalu kabur dari sana. Susan sempat melihat William lalu mengejarnya. Namun sayang Susan keburu ditembak mati. Setelah itu William dan ajudannya kabur menggunakan mobil. Menyadari hal tersebut, Mehdi segera kembali ke mobil Liana lalu tancap gas untuk mengejar William. Setelah kejar-kejaran cukup lama, ternyata William pergi ke bandara milik si bos kartel lalu masuk ke dalam jet pribadi untuk kabur ke Italia. Untungnya Mehdi juga sudah berada di sana dan langsung menabrak ajudan William sampai modar. Selanjutnya Mehdi turun dari mobil untuk masuk ke dalam jet pribadi. Namun ternyata William sudah tidak ada di sana sehingga Mehdi mencarinya di area sekitar. Di sini Mehdi harus berhadapan lagi dengan beberapa anak buah William, namun sudah jelas ia dapat menghabisinya. Kemudian tiba-tiba William muncul dari pinggir lalu menodong Mehdi. Untungnya Liana datang tepat waktu lalu ikut menodong William dari belakang. William pun hanya tersenyum karena ia yakin kalau Liana pasti tidak akan berani menembak, namun tiba-tiba setelah William tewas, Mehdi pun memeluk Liana karena sekarang semua masalah mereka yang sangat ribet telah tuntas. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.